Halo guys, jumpa lagi bersama saya Esther Girusumati Misa. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua poin penting, yaitu pengertian gereja dan yang kedua, gereja dalam gerakan ekumene. Baik, pada poin yang pertama, kata gereja dalam perjanjian baru yang sering dipakai ialah persekutuan orang beriman. Nah, ada kata eklesia. Kata eklesia berasal dari bahasa Yunani, ek artinya keluar, kaleo artinya memanggil. Secara harfiah berarti memanggil keluar. Menurut Harun Hadiwijono, kata memanggil ditunjukkan bagi persekutuan para orang beriman, yang berarti perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul. Nah, kata eklesia terus berkembang menjadi suatu pengajaran yang mengatakan bahwa gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Dapat kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nah, adapun tanggapan terhadap makna eklesia dengan artian gereja yang dilihat sebagai kumpulan atau jemaat pilihan, yaitu mereka yang dipanggil oleh Allah keluar dari dunia, pergi dari dosa dan masuk ke dalam wilayah anugerah. Secara langsung, gereja baru terbentuk sejak hari Pentakosta di Yerusalem. Dengan pencurahan Roh Kudus, para rasul menjadi berani mewartakan kebangkitan Yesus dan banyak orang percaya dibaptis. Gereja yang dimaksud di sini ialah bukan sebuah organisasi ataupun suatu bangunan fisik, namun lebih tertuju kepada orang-orangnya. Setiap orang percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya yang lebih berpindah dari kegelapan menuju pada terang, yaitu terang yang daripada Tuhan. Nah, gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus tentu selalu dituntun untuk memberi yang terbaik kepada jemaat, baik dalam hal tanggung jawab dan pelayanan gereja itu sendiri. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dan wajar apabila gereja dalam kehidupannya pasti akan mengalami pergumulan ataupun hambatan-hambatan. Nah, adapun hambatan atau bentuk baik dari dalam maupun dari gereja itu sendiri. Pada dasarnya gereja mempunyai tugas, yaitu untuk mengembang dan mewujudkan misi Tuhan Yesus Kristus dalam pengutusannya dalam rangka memenuhi tugas panggilan tersebut. Tentu gereja akan mengalami berbagai benturan-benturan. Salah satu benturan itu ialah timbulnya perpecahan yang ada di dalam gereja itu sendiri, di mana perpecahan itu secara tidak langsung akan menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan panggilan gereja. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit istilah dari ekumene. Ekumene nyaris diartikan sebagai universitas atau interiman, yang sesungguhnya keliru. Makna aslinya adalah bumi dan dihuni. Kata oikos dalam bahasa Yunani berarti rumah, neme artinya bumi. Pemahaman tentang hal ini dalam kehidupan batin gereja sejajar dengan istilah oikumene, yang merupakan misi analog yang berpusat pada pesan iman. Rasul Paulus memberikan pesan bagi sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dapat kita lihat dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. Nah, jadi sesungguhnya ekumene merupakan istilah untuk menggambarkan misi kekristenan atau gerakan oikumene untuk mendiamkan bumi yang kepadanya Injil diberitakan. Itu semacam parafase ekumenis dalam berbagai akhir Injil Matius untuk pergi dan membaptiskan bangsa-bangsa, atau bagi membuka kisah para rasul, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kata oikumene mempunyai dua arti yang saling berkaitan. Yang pertama, arti harfiahnya ialah rumah kediaman, dan yang kedua makna keduanya ialah dunia yang dihuni manusia. Jadi gerakan ekumene adalah gerakan untuk menjadikan dunia ini sebuah rumah huni bagi manusia sebagai suatu keluarga besar. Istilah ekumene terdapat dalam Alkitab dan dapat digunakan oleh gereja-gereja, terutama di gereja barat setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Gereja dalam gerakan ekumene, gereja-gereja di Indonesia mengaku bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja di tengah dunia, menciptakan, menyelamatkan, dan memahami manusia dan seluruh alam semesta. Oleh karena itu, setiap gereja adalah ungkapan hati gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli. Itulah persekutuan orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman yang dipanggil untuk melanjutkan agen atau simbol melalui gerakan itu. Menyelamatkan dunia dan memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah. Panggilan gereja tidak pernah berubah di semua tempat dan sepanjang zaman. Panggilan bersama gereja di Indonesia dapat dijabarkan menjadi tripanggilan gereja, yakni panggilan keesaan gereja, yang kedua panggilan memberitakan Injil, dan yang ketiga panggilan sosial ekologis. Dalam gerakan ekumenis adalah gereja ekumene yang esa, upaya untuk hubungan. Pengertian ekumene sebagai gerakan untuk mempersatukan seluruh gereja yang ada di dunia dalam peranan uskup agung dari Uppsala yang menyatakan bahwa pengaruhnya gerakan ekumene merambat ke setiap gereja lokal sehingga ia menjadi suatu gerakan dari seluruh warga gereja. Gerakan ekumene di Indonesia yang menjadi jantung dari gerakan pelayanan PGI harus terus-menerus menampilkan dirinya dalam gerakan organisasi yang dinamik, misioner, dan visioner. Contoh konkret aksi damai dalam memperjuangkan pembangunan gereja yang tidak ada izin membangun, sehingga doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dapat dilihat dalam Yohanes 17, menjadi gerakan ekumene yang benar-benar menjadi real dan operasional. Tidak boleh berhenti menjadi slogan, moto, serta rumusan tanpa jiwa.
Akan tetapi gerakan ekumene harus menjadi roh, menjadi darah daging dalam setiap aktivitas warga jemaat, supaya gerakan ekumene menjadi gerakan proaktif menuju perwujudan gereja Kristiani yang esa, ketika mempunyai sikap yang dinamis dan strategis dalam menyelesaikan perpecahan yang terjadi dalam gerakan, serta mencari solusi terhadap berbagai perpecahan yang digumuli. Nah, dapat disimpulkan bahwa gereja hadir di tengah-tengah dunia bukan untuk dirinya sendiri, tetapi melainkan untuk melaksanakan misi Allah, di mana melakukan misi tersebut tentu tidak akan terlepas dari pergumulan ataupun hambatan-hambatan. Gereja akan mengalami berbagai benturan-benturan. Salah satu benturan itu ialah timbulnya perpecahan dalam tubuh gereja itu sendiri, di mana perpecahan itu secara tidak langsung akan menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan panggilan gereja. Oleh karena itu, gereja-gereja di seluruh dunia melakukan perundian untuk menyatukan semua persekutuan gereja bagi umat Kristiani. Dan gerakan ekumene adalah perwujudan doa dan harapan Tuhan Yesus sendiri. Gerakan ini sebenarnya sudah ada sejak lama di Eropa, tetapi beberapa gereja yang ikut serta pada zaman-zaman awal. Nah, baru saja pada akhir abad ke-19 serta awal abad ke-20 ekumene mulai menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini yang dapat saya bagikan dari materi untuk semester ini, semester 5, yaitu materi eklesiologi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa komen dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Bye-bye.